silakan salah satu untuk memimpin doa. Bersiap. Sebelum belajar, kita baca dalam hati mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba ditengok kanan kirinya, adakah bangku yang tak bertuan? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Berarti jumlah kita ada 10 siswa ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita mulai lagi pembelajaran untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, bangga kan jadi warga negara Indonesia? Bangga. Jadi kita coba nyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Kita berdiri dulu yuk. Berdiri ya. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Oke. 1, 2, 3. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Tangan baju musik iringan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, pada pembelajaran minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita bahas materi tentang apa? Yang ingat tunjuk tangannya. Angkat tangannya. Oke, Ara. Kita minggu lalu belajar tentang apa? Materi apa? Wawancara, Bu. Wawancara. Nah, kalau kita melakukan wawancara, tujuannya untuk apa sih? Ada yang bisa jawab? Mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi. Betul. Kalau kita mendapatkan informasi dari mana? Dari mana informasi kita dapatkan ketika wawancara? Dari narasumber. Nah, ternyata anak-anak, kita bisa menyajikan informasi yang kita dapatkan ketika wawancara dalam bentuk cerita. Namanya cerita narasi atau teks narasi. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah. Ada yang pernah dengar? Pernah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan belajar mengenai teks naratif. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian paham apa itu teks naratif, bagaimana jenisnya, tujuannya untuk apa. Dan nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur teks naratif dalam sebuah cerita. Ceritanya Legenda Danau Toba. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah. Ya. Nah, kita akan bahas di kegiatan pembelajaran inti. Ya, sebelumnya silakan lihat ke depan semuanya. Teks narasi. Apa sih teks narasi itu? Boleh satu orang membacakan di depan? Yuk, Kak, Anissa, coba bacakan apa sih pengertian narasi? Kelihatan nggak? Kecil, Ya. ya. Nah, apa sih narasi itu? Karangan cerita yang menyajikan urutan peristiwa sesuai urutan waktu peristiwa atau kejadian biasa benar-benar terjadi atau hanya khayalan. Iya, jadi teks narasi itu adalah cerita yang menyajikan urutan peristiwa sesuai urutan waktu yang biasanya ceritanya itu bisa berupa kisah nyata maupun khayalan atau imajinasi kita. Nah, tujuannya untuk apa teks narasi itu? Tujuannya adalah untuk baca. Pesan moral. Memberikan pesan moral mengenai sebuah cerita. Bisa juga untuk menghibur dan memberikan pengalaman estetis. Pengalaman estetis itu apa ya? Ada yang tahu? Pengalaman seru, Bu, ya. Iya, pengalaman seru. Kita kagum terhadap suatu cerita atau peristiwa. Nah, teks narasi itu punya unsur-unsur. Ada 4. Yang pertama ada apa? Tema. Yang kedua ada apa? Temanya itu percintaan, keluarga, pertemanan, atau perpisahan. Kalau latar berarti waktu dan kejadian. Kalau alur, pola penyampaian rangkaian cerita. Apakah ceritanya itu dikemas maju mundur atau campuran. Nah, kalau tokoh udah pernah tahu ya tokoh itu apa? Orang yang berperan dalam cerita. Iya, betul, orang yang ada di dalam cerita itu. Kemudian dijelaskan wataknya apa. Kalau baik disebut dengan protagonis. Kalau jahat disebut dengan antagonis. Kalau penengah, protagonis.
tadi Ibu sajikan sebuah cerita legenda Danau Toba. Nah, ini kalian akan baca ceritanya lebih lanjut di dalam LKPD ini. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Berarti dua orang ya. Iya, Ya. Cerita legenda Danau Toba silahkan dianalisis unsur teks naratifnya. Oke, udah semua ya. Silakan Udah, dibaca Bu. terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu boleh minta tolong satu kelompok mempresentasikan Kami, depan. Bu. Kami, Bu. Boleh kelompok Alisa dan Irem. Oke, silakan. Baik, teman-teman, kami di sini akan Yang lain perhatikan menjawab ya. pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru. Hmm. Nah, dari yang tadi kami baca, Legenda Danau Toba. judulnya Legenda Danau Toba. Tokoh-tokohnya ada siapa aja? Toba, Putri Ikan, dan Samosir. Sama jawabannya? Sama. Tempat cerita tersebut terjadi itu di desa kecil di Sumatera Utara. Terus apa pesan moralnya? Itu jangan sampai membiarkan kemarahan menguasai diri dan akhirnya mengatakan sesuatu yang buruk. Oke, kita kasih applause dulu. Oke, hebat. Silakan kembali. Nah, kita ulas lagi yuk. Ada jawaban yang berbeda? Sama ya. Oke, jadi di sini ada legenda Danau Toba. Ini dijelaskan bahwa zaman dahulu itu di sebuah desa kecil di Sumatera Barat itulah Latangan. Hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Terus dia bertemu dengan siapa tadi? Putri Ikan. Akhirnya mereka menikah dan punya anak yang bernama Samosir. Nah, itu tokoh-tokohnya. Kemudian apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita legenda Danau Toba ini? Tadi Tidak boleh tidak boleh membiarkan kemarahan menguasai diri sehingga kita berbicara buruk. Oke, yuk kita ulas lagi. Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tadi kita udah belajar tentang teks narasi. Apa tadi teks narasi? Teks yang menyajikan suatu peristiwa, baik itu maupun khayal. Unsur-unsurnya tadi ada 4. Yang pertama ada alur. Oh, ada tema. Yang kedua alur, lakon. Satu lagi latar. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang belum dipahami? Silakan. Sudah paham. Oke, jadi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membuat teks narasi ini. Jadi nanti dipelajari lagi di pertemuan berikutnya ya. Cukup sekian mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.